warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan mengenai sukulent dekoratif plan. Untuk latar belakangnya, ide bisnis sukulent dekoratif plan bermula dari banyaknya minat masyarakat untuk mengoleksi tanaman hias dan masih jarang sekali ditemukan penjual tanaman hias interior. Tujuan pengembangan dari sukulent dekoratif plan adalah: 1. Mengembangkan sukulent plan sebagai tanaman hias alami yang dapat diletakkan di mana saja. Memberi wawasan luas kepada masyarakat tentang sukulent plan untuk menambah daya tarik dalam mengoleksi tanaman hias. 3. Mengembangkan potensi remaja menjadi wirausaha muda. 4. Memanfaatkan iklim sejuk di Gunung Kidul yang sangat cocok untuk budidaya tanaman tersebut. Untuk visi dan misi kami dalam mengembangkan sukulent dekoratif plan adalah: visi, sukulent dekoratif plan menciptakan serta mengenalkan bidang usaha kami ini pada pasar dengan tujuan dalam jangka panjang untuk turut berperan dalam menciptakan lingkungan yang menyadari akan pentingnya menyatu kembali dengan alam. Untuk misinya: 1. Membuat sukulent dekoratif plan sebagai pengganti tanaman hias yang saat ini banyak makan ruang atau space, sehingga meningkatkan penggunaan ruang tersebut, sehingga untuk ruang-ruang yang sekiranya bisa digunakan itu nanti lebih bermanfaat lagi. Dengan pot yang bervariasi dimaksudkan agar masyarakat tertarik terhadap tanaman sukulent yang masih sangat awam, memberikan kesan alami terhadap suatu ruangan dan terlihat lebih elegan. Sebagai usaha rintisan yang realistis dapat dilakukan siswa SMK untuk memperoleh keuntungan yang lumayan bagi kantong anak sekolah. Nah, di sini saya juga menjelaskan tentang analisis SWOT. Strength, inovasi tumbuhan hias terbaru yang dimana tumbuhan sukulent belum banyak dikenal di kalangan masyarakat. Banyaknya tumbuhan sukulent dapat menambah variasi agar tidak bosan dengan tumbuhan yang itu-itu saja. Diberikan pot beragam agar tumbuhan sukulent terlihat lebih indah. Tumbuhan sukulent tidak dapat bertahan hidup jika terlalu banyak air. Opportunity, belum banyak dikenal di kalangan masyarakat dengan maksud menambah peminat baru untuk para pengoleksi tanaman hias. Banyak remaja yang mulai menyukai tanaman hias, terlebih tanaman sukulent juga bisa dijadikan hadiah atau kado. Persaingan keras dengan tanaman hias yang biasa dijual di pasar. Sekian. Untuk proses produksi, proses penyiapan bahan baku. Bahan baku utama tanaman hias ini adalah pot, tanah, sekam bakar, pupuk, tanaman sukulent, batu alam atau pasir pantai. Bahan baku sukulent dekoratif plan: tanaman sukulent, sekam bakar, pupuk, batu alam, pasir pantai, pot, tanah. Alat-alat pembuatan yaitu menggunakan skop kecil, sarung tangan, dan pot. Proses pembuatan: siapkan pot, tanah, pupuk, sekam bakar, dan tanaman sukulent. Yang kedua, lalu tanah dan pupuk diaduk hingga tercampur rata. Setelah itu masukkan tanah dan yang sudah diaduk tadi dimasukkan ke dalam pot, dan tanaman sukulent ke dalam pot. Hias tanaman sukulent ke dalam pot. Hias tanaman sukulent menggunakan batu alam atau pasir pantai, dan tanaman hias sukulent siap untuk menghiasi ruangan Anda. Marketing plan. Lokasi usaha. Sukulent dekoratif plan bertempat di Karangmojo dan Wonosari. Tempat usaha di Karangmojo dilaksanakan di rumah, sedangkan untuk di Wonosari dilaksanakan di SMK 2 Wonosari. Pesaing. Ide tanaman hias ini sebenarnya sudah ada sejak lama, tapi belum ada yang mengembangkannya di daerah Gunung Kidul. Akan tetapi di sini yang menjadi pesaing adalah tanaman hias yang biasa dijual di pasaran, sehingga saya memiliki ide kreatif untuk membuat tanaman hias dengan konsep interior yang menarik. Sasaran pembeli. Dalam proses pemasaran tumbuhan hias ini, sasaran pembeli mencakup semua kalangan, baik anak-anak, remaja, bahkan manula. Tanaman hias ini paling digemari oleh kalangan mahasiswa atau remaja sekolahan, karena tumbuhan sukulent bisa juga dijadikan kado. Proses pemasaran dan promosi menggunakan promosi online, iklan dengan banner, promosi dengan brosur, dan juga menerima pesanan. Aspek keuangan. Biaya tetap.
Jenis peralatan: rak tanaman berjumlah 3, harga satuan 200.000 menjadi 600.000. Jenis peralatan skop kecil berjumlah 2, harga satuan 20.000 dengan total menjadi 40.000. Total keseluruhan menjadi 640.000. Biaya variabel. Nama barang pupuk satuan 1 kg, harga 13.000. Batu alam atau pasir pantai setengah kilogram, harga 12.000. Pot 10 buah 25.000. Sekam bakar 1 kg 5.000. Bibit tanaman sukulen 10 bibit 70.000 dengan total per 10 produk menjadi 125.000. Perkiraan menjadi 75 biji atau pouch dengan HPP 2186. Harga produk sukulen decorative plant. Jumlah produk 10, yaitu tanaman sukulen, harga jual 15.000 jadi 150.000. Jenis produk paket sukulen kado, yaitu jumlah produk 10, harga jual 25.000 menjadi 250.000. Total menjadi 300.000. Modal awal fixed cost ditambah variable cost, yaitu 640.000 ditambah 125.000 sama dengan 765.000. Harga pokok produksi dan harga jual. Harga pokok produksi variable cost dibagi jumlah produk, itu 125.000 dibagi 10 menjadi 12.500. Harga jual yaitu persen keuntungan HPP ditambah KPP. Dalam presentasi keuntungan kami mengambil 20% dari keuntungan yang kita capai. Harga jual persen keuntungan HPP ditambah HPP sama dengan 20% dikali 12.500 tambah 12.500, yaitu 2.500 tambah 12.500 menjadi 15.000. Harga jual produk Rp 15.000 per pouch. BEP perhitungan BEP dilakukan agar kami mengetahui sampai mana produksi sukulen decorative plant dapat menutup semua biaya produksi dan biaya operasional lainnya. BEP sama dengan TR sama dengan TC, TR sama dengan TFC dibagi TVC, TC sama dengan P kali Q, TFC tambah TVC sama dengan P kali Q, sama dengan 640.000 ditambah 125.000 sama dengan 15.000 dikali Q, 765.000 sama dengan 15.000 Q sama dengan 765.000 dibagi 15.000, makanya 51 piece. Perkiraan pendapatan satu periode dikali penjualan 30 hari dikali 20 biji dikali 15.000, itu 30 dikali 300.000 sama dengan 9 juta. Perkiraan laba atau rugi. Perkiraan selama 1 bulan produksi. Penjualan yaitu Rp 9 juta, HPP harga produksi 7.500.000, laba kotor 1.500.000, pengeluaran biaya tenaga kerja 400.000, biaya listrik tambah air 50.000, biaya promosi 100.000, biaya transportasi 50.000, biaya lain-lain 100.000. Total biaya menjadi 700.000, laba usaha 800.000. Presentasi operating profit margin. Presentasi profit sama dengan laba usaha dibagi penjualan dikali 100%, sama dengan 800.000 bagi 9 juta dikali 100%, itu 8,89%. Penutup saran, lebih mempertahankan minat pembeli dengan cara memodifikasi produk yang lebih menarik di kalangan masyarakat. Lakukan analisis pasar dengan melakukan berbagai survei untuk mengetahui minat pasar. Memberikan kesan menarik supaya selalu diingat para peminat sukulen decorative plant. Lebih memperhitungkan modal sebelum melakukan usaha. Kesimpulan, sukulen decorative plant adalah tanaman hias yang bisa diletakkan di dalam ruangan tanpa memerlukan tempat yang luas. Produk yang dihasilkan dari sukulen decorative plant memiliki tampilan yang menarik, unik, dan alami. Berbeda dengan tanaman hias yang ada di pasaran, sukulen decorative plant bisa dibeli oleh banyak kalangan karena aman dan harganya terjangkau.